One, two, three. I've been running from the pain, trying not to feel the same, but it's a shame that we miss again. Materi kedua itu tentang analisis perdagangan Indonesia pasca berlakunya AKTAF atau Studi Komparatif Indonesia-Cina. Pada abad 20 menjadi awal dimulainya hubungan perdagangan internasional. Perdagangan nasional menjadi saling berhubungan. Hubungan ini sering disebut dengan istilah globalisasi, yaitu pergerakan ke suatu perekonomian global. Efek perekonomian luar negeri dengan adanya perdagangan internasional ini akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian domestik, karena setiap perekonomian internasional menghubungkan negara-negara melalui dua jalur. Yang pertama itu perdagangan barang dan jasa atau sektor real dan sektor keuangan. Hubungan perdagangan berarti adanya beberapa produk dari suatu negara yang diekspor ke luar negeri, sementara beberapa barang yang dikonsumsi atau diinvestasi di dalam negeri diimpor di luar negeri. Di setiap negara di dunia, pertumbuhan ekonomi senantiasa dijadikan sebagai fokus dari setiap pembahasan. Pertumbuhan ekonomi senantiasa dijadikan sebagai fokus dari setiap pembahasan, karena pertumbuhan ekonomi selalu menjadi faktor penting dalam keberhasilan perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memasuki era globalisasi, perdagangan internasional merupakan pintu untuk berhubungan dengan negara lain di seluruh dunia. Hubungan ini bisa akan dapat memberikan dampak positif pada suatu negara, manakala negara tersebut mampu mengambil keuntungan dari adanya hubungan dagang ini. Salah satu cara mengidentifikasi bahwa kondisi pasar dunia sangat berpengaruh terhadap permintaan barang domestik. Adanya kenaikan permintaan pasar dunia ini terhadap produk domestik mampu meningkatkan pendapatan negara dengan meningkatkan GDP. Namun sayangnya kondisi ini tidak didukung dengan kinerja yang baik dari pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor real. Sedianya infrastruktur yang memadai, terjadinya anggaran dalam hal ini, modal yang dapat membantu industri dengan restrukturisasi permesinan, kemudian biokrasi, dan meningkatkan kinerja perbankan dalam mendukung produksi dengan memberikan kredit dengan bunga yang ringan, sehingga biaya yang dikeluarkan sektor real dalam membiaya permodalan menjadi lebih ringan. Sedangkan di Cina, negara tersebut telah dapat mengelola pertumbuhan ekonominya, sehingga outputnya memiliki daya saing di pasar internasional. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.